Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai surat dakwaan. Adapun tujuan perkuliahan pada kali ini, mahasiswa mampu memahami surat dakwaan, mahasiswa mampu membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan pasal yang bersangkutan. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan mahkota bagi penuntut umum yang harus dijaga dan dipertahankan. Kemudian, fungsi surat dakwaan bagi pengadilan atau bagi hakim itu sendiri, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. Selanjutnya, bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Sedangkan bagi terdakwa atau penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Adapun dasar hukum pembuatan surat dakwaan, ini diatur dalam pasal 14 huruf D KUHP. Penuntut umum mempunyai kewenangan membuat surat dakwaan. Kemudian di pasal 137 KUHP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang diduga atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Kemudian ada juga di pasal 140 ayat 1 KUHP, pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Dalam surat dakwaan ini terdapat syarat formil dan juga syarat material. Nah, yang pertama, syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP, surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. Kemudian surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Adapun jika syarat formil ini tidak terpenuhi, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan. Selanjutnya, syarat material surat dakwaan. Yang pertama, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Selanjutnya, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Akibat jika tidak terpenuhinya syarat material menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Secara material, surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana tindak pidana dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, serta ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Kemudian selanjutnya bentuk surat dakwaan. Dalam perkembangan praktik dikenal beberapa bentuk surat dakwaan. Yang pertama adalah dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan hanya ada satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan. Selanjutnya dakwaan alternatif. Terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Jadi di sini penuntut umum bisa memilih. Kemudian selanjutnya dakwaan subsidiar.
terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Nah, dalam dakwaan ini semua dakwaan harus dibuktikan. Kemudian selanjutnya dakwaan kumulatif. Didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Jadi jika seseorang melakukan tindak pidana, beberapa tindak pidana sekaligus, biasanya akan didakwa dengan dakwaan kumulatif. Sedangkan yang terakhir, dakwaan kombinasi. Ini disebut kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan secara antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar. Jadi seiring berkembangnya tindak pidana rumit sehingga membutuhkan pasal yang berlapis-lapis atau dakwaan yang berlapis. Demikian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.